Oke, Pak, Bu, di sini kami mengambil materi itu tentang gelombang. Nah, pada satu ini nanti materi tentang gelombangnya dalam proses pembelajarannya ada STEM-nya. Berikut untuk di pembelajarannya itu pendekatannya menggunakan STEM, dan untuk model pembelajarannya itu PBL. Untuk PJBL ya, salah ketik. Nah, untuk komponen STEM yang akan diintegrasikan dalam materi ini, yang pertama ada sains, teknologi, engineering, dan juga ada mathematics. Di sini sainsnya yaitu konsep fisikanya. Yang pertama, menjelaskan dan memahami karakteristik gelombang mekanik. Yang kedua, mengetahui macam-macam karakteristik gelombang mekanik. Dan ketiga, membuktikan dan menerapkan konsep karakteristik gelombang. Untuk teknologinya yaitu aplikasi dari karakteristik gelombang mekanik, yaitu pada cara kerja. Di sini nanti ada proyeknya yaitu tangki ria. Jadi untuk teknologinya itu aplikasi dari karakteristik gelombang mekanik itu pada cara kerja tangki ria itu sendiri. Nah, engineeringnya merancang, membuat, menguji dan mengkomunikasikan pembuatan daripada tangki ria. Untuk langkah-langkah pembelajarannya ada pertemuan 1 untuk 21 ini. Untuk kegiatan awalnya yaitu ada orientasi, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik serta sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Nah, persepsinya mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan awal bagian motivasinya nanti ada menggali konsepsi tentang konsep karakteristik gelombang mekanik, menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, dan juga membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, dalam sintaks PJBL ini ada beberapa fase. Untuk fase 1, kegiatan intinya. Untuk fase 1 yaitu penentuan proyek dengan mengajukan pertanyaan esensial. Nah, untuk kegiatannya, yang pertama, menjelaskan materi gelombang mekanik itu secara singkat. Terus siswa mengamati penjelasan dari guru. Selanjutnya mengajukan pertanyaan ilmiah yang menyambang mekanik. Seperti sebutkan macam-macam gelombang mekanik yang kamu ketahui, sebutkan contoh penerapan gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Serta pada fase saat ini juga ada untuk bagian terakhirnya menentukan proyek yang akan dibuat siswa. Baru lanjut lagi ke fase 2 yaitu menyusun perencanaan proyek. Dalam fase 2 ini siswa mencari referensi mengenai proyek yang akan dikerjakan. Lalu siswa merancang proyek yang akan dibuat. Setelah merancang, siswa akan mempresentasikan. Nah, selanjutnya guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok dan peserta didik itu menyiapkan alat dan bahan semua yang akan digunakan dalam rangkaian proyek. Selanjutnya peserta didik memberi hipotesis dari pertanyaan ilmiah. Lanjut ke fase 3 yaitu menyusun jadwal. Pada fase 3 ini, guru dan siswa itu membuat kesepakatan tentang jadwal aktivitas maksimum untuk penyelesaian proyek. Jadi guru memberikan waktu untuk siswa itu membuat proyek itu dalam jadwal yang sudah ditentukan. Terus membimbing peserta didik dalam mengerjakan proyek yang sesuai dengan LKPD yang diberikan. Untuk fase 4 itu monitoring. Guru menghampiri setiap kelompok untuk memonitoring proyek masing-masing kelompok dan memandu analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil investigasi proyek sesuai dengan teori yang ada. Lanjut ke fase 5 itu ada uji coba hasil proyek. Guru itu meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Guru menginstruksikan sesi tanya jawab antar kelompok maupun pendidik dengan kelompok presentasi, kemudian memberikan penguatan. Jadi setelah siswa ini peserta ini sudah membuat proyeknya, nanti diminta untuk mempresentasikan hasil yang mereka buat. Selanjutnya memberikan penghargaan kepada peserta didik terhadap proyek yang telah dihasilkan kepada kelompok yang melakukan presentasi.
nanti giliran setiap kelompok itu melakukan presentasi ke depan. Nah, untuk bagian fase 6 itu penutup. Nanti guru minta peserta didik untuk membuat simpulan atau rangkuman pembelajaran, kemudian memberikan penguatan. Untuk penilaian, aspek penilaian adalah sikap dan pengetahuan. Untuk teknik penilaian ada observasi dan ada tes tertulis. Bentuk instrumennya ada lembar observasi dan ada juga lembar tes tertulis. Mau Pak, Bu lanjut ke desain pembelajaran atau di RPP dulu? RPP dulu aja deh. Desainnya nggak usah deh, RPP aja. RPP sama bentuk kegiatannya nanti pakai praktikum apa sih katanya? Nanti untuk pembuatan slide-nya itu membuat sejenis tangki riak sederhana. Bisa dicontohin dulu nggak di sini mana bentuknya? Untuk sedikit penjelasannya itu Ibu, nanti kan tangki riak itu dibuat sesederhana mungkin sesuai dengan alat dan bahan yang sesuai yang sudah dicari juga Bu. Nanti kami menyiapkan dan juga siswa itu juga nanti membuat tangki riak itu dari wadah Bu, wadah plastik yang jadi pengganti akuarium dari tangki riak. Nanti diberi pembatas untuk segala macam sifat daripada gelombang yang dapat diuji nanti Bu. Nanti ada juga yang kami membuat kayak jadi pengganti penggerak airnya untuk membentuk gelombang itu dari botol bekas. Nanti airnya tuh mengalir Bu, supaya di dalam akuarium kecil yang kami gantikan dengan wadah plastik itu nanti ada terbentuk gelombangnya. Dan juga nanti ada diberi pewarna juga dalam air yang sudah dimasukkan di wadah. Baik, ini tadi siapa, Messi ya? Ya Bu, Messi Bu. Untuk open lesson 1 mungkin saya akan ikuti rencana yang sudah direncanakan sama Messi. Tapi nanti untuk open lesson 2 saya akan minta Messi memperbaiki pemahaman tentang pembelajaran STEM. Jadi pembelajaran STEM ini bukan seperti yang hari ini Messi kabari ke saya. Kalau bedanya PJBL sama STEM, PJBL itu Messi menyediakan semuanya idenya. Misalnya mau buat tangki riak,
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini kami akan melakukan C1. Pada kesempatan kali Izin bentar Tinur. sebelum saya mempersilahkan tiap-tiap observer untuk menceritakan atau untuk mendiskusikan hasil pengamatan yang kami lakukan. Di sini silakan kepada observer, yaitu atas nama dia Aningrum. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengamati pada kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, di mana dalam pengamatan ini tingkat kepercayaan diri siswa yaitu 100%, yang mana keempat-empatnya percaya diri. Selanjutnya untuk yaitu 4 orang. Selanjutnya yang bersemangat untuk mengikuti diskusi kelompok 4 orang. Selanjutnya bersikap tenang dalam mengerjakan segala sesuatu, itu hanya 2 orang atau separuhnya. Selanjutnya berusaha mengerjakan tugas sendiri, tidak ada. Selanjutnya yaitu pada indikator yang kedua, yaitu mampu bekerja sendiri. Di sini tidak ada yang bekerja sendiri karena semuanya saling kerjasama. Itu indikator yang ketiga, yaitu bertanggung jawab, ada 2 orang. Kemudian yang keempat, indikator yang keempat itu hasrat bersaing maju. Yang pertama ada rasa ingin tahu yang tinggi, ada 4 siswa. Selanjutnya mempunyai kreativitas yang tinggi, hanya ada 1 siswa. Indikator yang kelima yaitu disiplin. Yang pertama memenuhi peraturan di kelas, semuanya mematuhi peraturan di kelas pada kelompok ini. Selanjutnya menyiapkan buku pelajaran sendiri tanpa harus disuruh, yaitu ada 1 orang. Selanjutnya untuk indikator yang keenam, aktif dalam belajar. Di dalam indikator ini hanya ada 1 orang siswa yang aktif. Demikian hasil observasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Nur. Jadi yang mengobservasi nanti cukup menyampaikan student mana yang kira-kira menarik untuk dibahas, ya. Kalau student lain yang di kelompok itu kira-kira tidak terlalu interesting, ya nggak usah. Kalau cuma ngebahas tentang instrumen yang di observer sama tulis diisi sama observer, ya nggak usah. Cukup sampaikan apa yang kira-kira pelajaran atau informasi baru dari observer aja kepada siswa yang diamati. Di kelompok 4 ada 1 orang siswa yang kurang aktif, yaitu yang bernama Nina. Di sini dia tidak ikut berpartisipasi dalam mengerjakan alat-alat, namun cuma hanya memperhatikan saja. Tinur sudah dicatat namanya ya, sudah ada 2 ya. Kita butuh 5 berarti, atau cukup 2 aja Tinur yang mau diamati lebih lanjut di plan 2? Cukup, Bu. Merefleksi tentang media yang kamu pakai di kelas menggunakan STEM. Para pengamat ya, saya informasikan bahwa kalau STEM itu berarti siswa nanti dalam pengerjaan di kelompoknya harus ada informasi mengenai 4 multidisiplin tadi. Jadi kalau ada STEM, jadi saat nanti mengamati siswa, ada percakapan mengenai sains, ada percakapan mengenai teknologi, ada percakapan mengenai engineer, ada percakapan tentang matematik. Kira-kira dari keempat
kelima kelompok yang sudah tadi diamati, ada enggak yang menyajikan sains, ada enggak yang menyajikan teknologi, ada enggak yang menyajikan engineer? Kalau ada, sebutin mananya. Itu mendeskripsikan karakteristik gelombang mekaniknya, Bu. Oh, siap. Baik, Tinur, ini cuma pengantar pertama ya, jadi kelompok dia sudah nyebutin. Nanti Tinur untuk menyajikannya di bab 4. Di bab 4 itu disajikan mana sains, mana teknologi, mana engineer, mana matematiknya dari tiap kelompok ya, berdasarkan data yang ada. Misalnya datanya mungkin berupa gambar, maka tunjukin di gambar. Misalnya video, maka di picture-nya ya. Oke. Ya, Bu. Kira-kira sampai di sini